Desember 2025 kami melakukan transaksi pembelian saham pada United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR. Jumlah saham yang kami beli yaitu sebanyak 400 lembar dengan harga per sahamnya 27.875, sehingga total nilai transaksi kami sebesar 11.190.000. Pemilihan saham UNTR ini didasarkan pada kinerja perusahaan yang stabil dan prospek sektor alat berat yang masih cukup kuat. Setelah transaksi ini, sisa dana investasi kami yaitu sebesar Rp810.000. Masih pada tanggal 1 Desember 2025, kami kembali melakukan transaksi pembelian saham yaitu pada PT Trias Sentosa Tbk dengan kode TPRO. Kami membeli sebanyak 300 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp10.025, sehingga total transaksi kami sebesar Rp3.007.500. Saham ini dipilih sebagai bagian dari diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko. Setelah transaksi ini, sisa dana yang kami miliki yaitu sebesar Rp5.802.500. Selanjutnya, pada hari yang sama, kami membeli saham PT Astra International Tbk dengan kode ASII. Jumlah saham yang dibeli yaitu sebanyak 300 lembar dengan harga per sahamnya Rp6.375, sehingga total transaksi mencapai Rp1.912.500. Adapun pemilihan saham ASII ini didasarkan pada fundamental perusahaan yang kuat dan perannya sebagai market leader di berbagai sektor. Setelah transaksi ini, sisa dana investasi yang kami punya yaitu menjadi Rp3.890.000. Pada transaksi berikutnya, kami membeli saham PT Vali Indonesia Tbk dengan kode saham INCO. Sebanyak 1.000 lembar saham dibeli dengan harga Rp3.820 per lembarnya, sehingga total nilai transaksi kami yaitu Rp3.820.000. Saham INCO sendiri dipilih karena prospek sektor nikel yang berkaitan erat dengan industri kendaraan listrik. Setelah transaksi ini, sisa dana yang kami miliki yaitu Rp70.000. Pada tanggal 2 Desember 2025, kami melakukan aksi jual terhadap saham INCO sebanyak 1.000 lembar saham dijual dengan harga Rp3.960 per lembarnya, sehingga total nilai penjualan kami sebesar Rp3.960.000. Keputusan menjual saham ini dilakukan untuk merealisasikan keuntungan jangka pendek setelah terjadi kenaikan harga. Setelah transaksi jual ini, sisa dana kami meningkat menjadi Rp4.030.000. Pada hari yang sama, kami kembali membeli saham PT United Tractors Tbk atau NTR. Jumlah saham yang kami beli sebanyak 100 lembar dengan harga per sahamnya yaitu Rp28.525, sehingga total transaksi sebesar Rp2.852.500. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa saham UNTR sendiri masih memiliki potensi kenaikan di periode berikutnya. Setelah transaksi ini, sisa dana investasi kami yaitu sebesar Rp1.177.500. Oke, pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 kita melakukan transaksi membeli. Kita membeli saham PTRO dengan harga per lembarnya Rp10.225. Kita beli satu lot atau 100 lembar. Jadi total yang kita keluarkan sebesar Rp1.022.500. Jadi sisa uang yang kita miliki sebesar Rp155.000. Kenapa kita beli saham PTRO ini? Kita beli karena prospek sektor energi dan pertambangan positif seiring meningkatnya kebutuhan energi. Fundamental PTRO kuat, kontrak jangka panjang, dan klien besar. Harga saham berada di level menarik sehingga tepat untuk entry investasi. Di hari yang sama juga kita menjual saham ASII dengan harga per lembarnya sebesar Rp6.625. Kita jual sebesar satu lot atau 100 lembar, jadi total yang kita dapatkan sebesar Rp662.500. Jadi sisa uangnya kita dapat Rp817.500. Kenapa kita jual ASII ini? Harga saham sudah naik dan mendekati target sehingga dilakukan profit taking, mengurangi risiko koreksi harga setelah kenaikan sebelumnya.
realisasi keuntungan untuk menjaga kinerja portofolio. Alokasi dana dialihkan ke saham lain yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar. Lanjut di hari Rabu tanggal 3 Desember 2025, kita melakukan beli dengan saham ANTM dengan harga per lembarnya saat itu Rp2.920. Kita beli hanya satu lot atau satu lembar, jadi total yang kita keluarkan sebesar Rp292.000. Seuangnya kita dapat Rp525.500. Kenapa kita beli ANTM ini? Karena prospek komoditas nikel dan emas positif, didukung transisi energi dan industri baterai EV. ANTM sebagai BUMN tambang strategis dengan cadangan dan proses hilirisasi yang kuat. Harga berada di area koreksi sehingga menarik untuk entry. Di hari selanjutnya, hari Kamis tanggal 4 Desember 2025, kita menjual saham UNTR dengan harga per lembarnya Rp37.675. Kita jual dengan satu lot saja atau 100 lembar, jadi total yang kita dapatkan sebesar Rp3.067.500. Jadi sisa uang yang kita dapatkan sebesar Rp3.593.000. Kenapa kita menjual saham ini? Karena harga saham telah mencapai target jangka pendek sehingga dilakukan profit taking. Mengantisipasi potensi koreksi harga seiring fluktuasi sektor alat berat dan komoditas. Rebalancing portofolio atau untuk mengamankan keuntungan untuk mengatur resiko. Masih di hari yang sama juga, tanggal 4 Desember 2025, kita menjual saham ASII dengan harga per lembarnya Rp6.725. Kita jual 2 lot atau 200 lembar, jadi total yang kita dapatkan sebesar Rp1.345.000. Jadi sisa uangnya kita dapat Rp4.938.000. Kenapa kita menjual saham ini? Harga saham telah mencapai target keuntungan, mengamankan capital gain dan menghindari risiko penurunan harga, meningkatkan likuiditas untuk peluang investasi berikutnya. Masih di hari yang sama juga, hari Kamis tanggal 4 Desember 2025, kita membeli saham INCO atau PT Vale Indonesia Tbk. Kita beli dengan harga per lembarnya Rp3.880. Kita beli 5 lot atau 500 lembar, jadi total yang kita keluarkan sebesar Rp1.940.000. Jadi sisa uang yang kita miliki sebesar Rp2.998.000. Kenapa kita beli saham ini? Karena prospek jangka panjang sektor nikel dan kendaraan listrik makin kuat. Kinerja fundamental perusahaan dinilai stabil dan berkelanjutan. Diversifikasi portofolio untuk meningkatkan potensi return jangka panjang. Di hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 ini kita membeli saham ANTM dengan harga per lembarnya sebesar Rp2.900. Kita beli sebesar 9 lot atau 900 lembar, jadi total yang kita keluarkan sebesar Rp2.610.000. Jadi sisa uang yang kita miliki sebesar Rp3.888.000. Kenapa kita beli saham ini? Karena prospek sektor pertambangan dan komoditas masih positif. Harga saham dinilai menarik untuk akumulasi atau buy on weakness. Diversifikasi portofolio untuk meningkatkan posisi return. Pada hari Jumat 5 Desember 2025, kami melakukan penjualan pada kode saham UNTR sebanyak 4 lot atau 400 lembar saham. Harga per lembarnya saat itu adalah Rp30.850. Dengan total penjualan yang kami terima jadinya Rp12.340.000. Nah, keputusan kami untuk menjual saham UNTR di hari itu disebabkan oleh beberapa faktor strategis. Yang pertama, melihat pergerakan harga hari tersebut yang cenderung volatil dengan range cukup lebar. Kami mungkin memutuskan untuk booking profit atau melakukan rebalancing portofolio. Nah, setelah transaksi ini, saldo kas kami meningkat menjadi Rp12.728.000, memberikan likuiditas yang cukup untuk melakukan transaksi pembelian saham lain di hari yang sama atau di sesi trading berikutnya. Pada hari yang sama, kami juga melakukan transaksi pembelian pada kode saham ASII sebanyak 10 lot atau 1.000 lembar saham dengan harga per lembarnya yaitu Rp6.700. Jadi total pengeluaran yang kami keluarkan sebanyak Rp6.700.000.
Nah, timing pembelian yang kami lakukan itu sangat menarik karena dilakukan di saat harga sedang berada di level support yaitu 6.700, harga terendah pada hari itu. Ini menunjukkan strategi buy on dip atau membeli saat harga turun ke level support. Keputusan kami untuk mengalokasikan dana sebesar 6.700 atau sekitar 52% dari total kas yang kami punya saat itu menunjukkan conviction yang kuat terhadap prospek PT Astra International Tbk. Lalu di hari yang sama juga kami melakukan transaksi pembelian pada kode saham INCO sebanyak 5 lot atau 500 lembar saham dengan harga saham per lembarnya yaitu 3.890. Jadi total pengeluaran kami adalah 1.945.000. Nah, keputusan kami untuk membeli saham INCO ini yang pertama karena permintaan nikel global terus meningkat seiring pertumbuhan industri EV Indonesia. Sebagai produsen nikel terbesar dunia dan Vale Indonesia ini sebagai pemain utamanya yang memposisikan INCO sebagai beneficiary langsung dari tren ini. Yang kedua, karena harga beli di range 3.890 ini berada di middle range antara low dan high dari harga 3.850 sampai 3.910, menunjukkan entry yang calculate, tidak terlalu agresif, cash high, dan tidak terlalu menunggu low price. Transaksi yang terakhir di hari Jumat 5 Desember, kami melakukan pembelian pada kode saham PTRO sebanyak 300 lembar saham dengan harga belinya yaitu 10.750 per lembar. Kami mengalokasikan dana Rp3.225.000 yang menunjukkan strong conviction terhadap PT Petrosea Tbk. Nah, harga beli 10.750 itu berada di upper range dari trading range hari itu, yang menunjukkan kami melakukan buying on strength atau cash the momentum. Meskipun resiko entry di high lebih besar, potensi breakout juga lebih tinggi jika momentum itu berlanjut. Lalu di hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 dan 7 Desember 2025, bursa sedang libur, jadi kami tidak melakukan transaksi apapun. Setelah libur, kami melakukan transaksi kembali di hari Senin 8 Desember 2025 dengan menjual saham PTRO yang sudah kami beli sebelumnya di hari Jumat sebanyak 1 lot atau 100 lembar saham dengan harga jualnya yaitu 10.775 per lembarnya. Jadi total penerimaan setelah kami menjual saham tersebut sebanyak Rp1.077.500. Kami melakukan transaksi pertama di hari Senin ini yang menunjukkan profit taking strategi yang disiplin dan terukur. Di hari yang sama juga, kami melakukan transaksi penjualan pada kode saham ASII sebanyak 10 lot atau 1.000 lembar saham dengan harga jualnya saat itu Rp6.725 per lembarnya. Jadi total penerimaan setelah penjualan yang kami terima sebanyak Rp6.725.000. Keputusan kami menjual seluruh saham ASII yang kami punya dilakukan karena momentum kenaikan harga sudah dimanfaatkan dengan baik. Pada pembukaan perdagangan, harga saham ASII ini langsung naik tajam hingga Rp6.825, namun tidak mampu bertahan di level tersebut dan justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan jual di area harga tinggi atau resistance. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa potensi koreksi cukup besar, sehingga strategi sell into strength dipilih untuk mengamankan keuntungan. Meskipun profit yang diperoleh relatif kecil, keputusan jual ini didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko dan menjaga konsistensi keuntungan jangka pendek. Kemudian pada Senin 8 Desember 2025, kami melakukan penjualan saham INCO sebanyak 10 lot atau 1.000 lembar dengan harga per lembarnya yaitu Rp3.990. Maka totalnya Rp3.990.000.
maka uang kami menjadi Rp12.650.500. Masih pada Senin 8 Desember 2025, kami melakukan penjualan saham lagi pada saham ANTM sebanyak 10 lot atau 1000 lembar. Dengan harga per lembarnya yaitu Rp2.970 dengan totalnya dengan total yaitu Rp2.970.000. Sisa uang kami menjadi Rp15.620.500. Transaksi selanjutnya masih pada hari Senin 8 Desember 2025, kami melakukan pembelian saham UNTR sebanyak 5 lot atau 500 lembar dengan harga per lembarnya yaitu Rp29.350. Totalnya Rp14.675.000. Maka sisa uang kami menjadi Rp945.500. Sebanyak 2 lot atau 200 lembar dengan harga per lembarnya yaitu Rp3.850 dengan total Rp770.000. Maka sisa uang kami hanya tersisa Rp175.500. Kemudian di hari Rabu 10 Desember 2025, kami menjual saham UNTR kami sebanyak 5 lot atau 500 lembar dengan harga per lembarnya yaitu Rp30.000. Totalnya Rp15 juta. Maka sisa uang kami menjadi Rp15.175.500. Selanjutnya masih dari Rabu 10 Desember 2025, kami menjual saham INCO kami sebanyak 2 lot atau 200 lembar dengan harga per lembarnya yaitu Rp3.900 dengan total Rp780.000. Maka sisa uang kami menjadi Rp15.955.500. Pada tanggal 10 Desember tahun 2025, tepatnya di hari Rabu, kami melakukan transaksi yaitu membeli dengan kode sahamnya PTRO dengan harga Rp10.025 dengan total yang kami beli yaitu sebesar 4 lot atau 400 lembar dengan total Rp4.010.000 dengan sisa uang yang kami dapatkan yaitu sebesar Rp11.945.500. Pembelian ini kami lakukan sebagai responsi portofolio dengan harapan memperoleh keuntungan lanjutan dari pergerakan saham PTRO. Pada tanggal 11 Desember tahun 2025, tepatnya di hari Kamis, kami menjual saham yaitu dengan kode PTRO dengan harga Rp11.025 dengan total yang kami jual yaitu sebesar 10 lot atau 1000 lembar dengan total sebesar Rp11.025. Harga beli saham PTRO sebelumnya berada di kisaran Rp10.025 sehingga terjadi kenaikan sebesar 1000 per lembar. Dari transaksi tersebut, kami memperoleh return sebesar 10% yang tergolong cukup tinggi dalam jangka pendek. Dana hasil penjualan tersebut juga cukup besar dan saldo uang kami juga meningkat yaitu sebesar Rp22.970.500. Pada tanggal 11 Desember tahun 2025, tepatnya di hari Kamis, kami melakukan transaksi kembali yaitu membeli dengan kode saham ASII dengan harga Rp6.450 dengan total yang kami beli yaitu sebesar 10 lot atau 1000 lembar dengan total Rp6.450.000. Dan sisa uang yang kami dapatkan yaitu sebesar Rp16.520.500. Pembelian ini kami lakukan karena saham dengan kode ASII dinilai di harga yang relatif rendah dan berpotensi mengalami kenaikan. Masih di hari yang sama, pada tanggal 11 Desember tahun 2025, kami melakukan transaksi kembali yaitu membeli dengan kode saham ANTM dengan harga Rp2.890
dengan total yang kami beli yaitu 10 lot atau 1000 lembar dengan total Rp2.890.000 dengan sisa uang yang kami dapatkan yaitu sebesar Rp13.630.500. Kami memilih membeli saham ANTM karena saham sektor komoditas yang masih memiliki peluang kenaikan harga dalam jangka pendek. Pada tanggal 12 Desember tahun 2025, tepatnya di hari Jumat, kami melakukan transaksi yaitu menjual dengan kode saham ASII dengan harga Rp6.600 dengan total yang kami jual yaitu 10 lot atau 1000 lembar dengan total Rp6.600.000. Harga jual ini lebih tinggi dibandingkan beli pada saat harganya itu masih Rp6.450 sehingga terjadi kenaikan sebesar 150 per lembar, dan return yang kami dapatkan dari transaksi menjual saham ASII ini sekitar 2,3%. Dana dari hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp6.600.000 dan saldo kami meningkat sebesar Rp20.230.500. Pada tanggal 12 Desember di hari yang sama yaitu dari Jumat, kami melakukan transaksi kembali yaitu menjual dengan kode saham ANTM dengan harga Rp3.050 dengan total yang kami jual yaitu sebesar 10 lot atau 1000 lembar dengan total Rp3.050.000. Saham ini sebelumnya dibeli pada saat harganya Rp2.890 sehingga terjadi kenaikan sebesar 160 per lembar. Dari transaksi tersebut, kami memperoleh keuntungan atau return sebesar 5,5% dan dana yang kami terima yaitu sebesar Rp3.050.000 sehingga saldo kami meningkat menjadi Rp23.280.500.